Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Prilita dengan NIM 2465905. Saya mahasiswa dari kampus Undayan Pengembangan Pasar Wajo dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai cara menginput nilai mahasiswa. Oke, langsung saja kita pada aplikasi ini. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Visual Studio 2010 ya. Nah, pertama pada toolbox kita tambahkan 4 label. Oke, kita rapikan. Kemudian tambahkan juga button sebanyak 4. Kemudian text box. Mana text box? Ini text boxnya sebanyak 4. Kita rapikan dulu ya. Dan satu lagi kita tambahkan list box. Kemudian kita ganti namanya, teksnya dan namanya. Kita ganti dulu teksnya ya. Di sini nama, pada label 1 kita ganti teksnya jadi nama. Label 2 kita ganti dengan nilai rata-rata tugas. Di label 3 sampai label 3 kita ganti dengan nilai tes. Label 4 diganti dengan nilai UAS. Kemudian di button juga kita ganti namanya. Ini tambah, ini juga button 2 nya tampil, button 3 nya reset.
dan button 4-nya ke luar. Nah, kemudian kita ganti juga name-nya ya. Kalau di label ini karena name-nya itu tidak terlalu dipakai, jadi kita tidak perlu ganti, kita ganti saja di text box-nya. Di sini ganti dengan text box 1 diganti namanya. Menjadi txt nama. Terus di text box 2 diganti dengan namanya diganti dengan txt tugas. Terus text box 3 diganti dengan txt uts. Dan di text box 4 diganti dengan txt uas. Begitupun juga di button namanya diganti jadi btn tambah, kemudian di sini btn tampil, kemudian btn reset, kemudian btn keluar. Kemudian di list box-nya juga kita ganti namanya dengan lst list tampilan akhir. Nah, oke guys, selanjutnya kita masuk pada penjelasan kode dan runningannya. Nah, pertama di sini adalah ada dim nama nilai akhir string. Jadi nanti nama dan nilai akhir ini variabelnya itu dia bertipe data string. Sedangkan tugas UTS UAS dia bertipe data double. Nah, selanjutnya di bagian button tambah. Nah, pada bagian button tambah ini isi kode yang ini dia itu untuk memasukkan data pada text box sesuai namanya ya. Dan untuk kode file ini dia itu untuk mengkonversi teks ke angka, dan apabila tidak dapat dikonversi maka nilainya itu adalah 0. Selanjutnya message box show. Message box show ini yaitu untuk menampilkan bahwa data mahasiswa berhasil ditambahkan atau berhasil. Sedangkan pada kode ini yaitu berfungsi agar kalau misalkan kita memasukkan data kemudian kita klik tambah, maka data pada text box itu akan kosong kembali tanpa menghilangkan data yang awal ya. Kita tes running. Nah, contohnya di sini pertama kita masukkan nama, jumlah, terus nilai rata-rata 70, nilai rata-rata nilai UTS-nya 85. Ini kita ganti dulu ya. Sini 80, TS-nya 90, UAS-nya 85. Nah, ketika kita klik tambah, data mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke. Maka text box-nya akan kosong, namun nilainya itu dia tidak hilang ya. Kita lanjut pada penjelasan kode berikutnya dulu. Nah, di sini ada button tampil. Nah, pada ada button tampil di sini, bagian sini nilai akhir, yaitu di sini kode ini untuk berfungsi menjumlahkan rata-rata dari tugas, UTS dan UAS. Nah, di sini dim status string. Jadi statusnya itu bertipe data string. Kemudian jika ini adalah syaratnya, jika tugas
UTS atau UAS nilainya itu kurang dari 75, maka statusnya adalah tidak lulus. Dan kalau misalkan nilainya lebih dari 75, maka statusnya adalah lulus. Jadi syaratnya itu ketiga nilainya ini semuanya harus memenuhi jika ingin lulus ya. Jadi tidak boleh salah satu dari nilainya ini kurang dari 75, dan kalau kurangnya nilainya tidak lulus. Oke. Kemudian bagian D hasil format. Jadi format hasil nilai akhirnya ini nanti bertipe data string. Nah, untuk penjelasan kode di sini, jadi syaratnya di sini nilai akhirnya itu jika dia bertipe data integer, maka dia akan diubah ke tipe data string. Dan apabila nilai akhirnya itu tidak bertipe data integer atau string, maka dia menggunakan format number atau yang memiliki nilai 2 angka di belakang koma. Nah, pada kode yang ini dia itu untuk menampilkan data pada bagian list tampil akhir. Kita tes running. Nah, ini tadi kita tampilkan ya di button tampil. Nah, nilainya akan tampil. Sini statusnya lulus karena pada data awal tadi yang saya masukkan nilainya itu semua rata-ratanya itu di atas dari 75. Nah, kita mencoba untuk sekarang kita coba kalau nilainya itu tidak lulus ya. Di sini nilai rata-ratanya kita kasih 70, UTS-nya 80, UAS-nya 70, 78. Kita tambahkan. Oke. Nah, kita tampilkan. Maka statusnya tidak lulus karena ada tadi dari salah satu nilai di sini itu di bawah 75. Oke. Selanjutnya kita masuk pada pengkodean button reset. Nah, di sini ada message box show. Data berhasil di reset. Kalau kita mengklik reset ya. Nah, di sini adalah kodenya. Data teksnya itu akan clear, dan apabila kita mengklik reset, kemudian kita mau mengklik tampil lagi, maka data yang muncul itu adalah data di sini ya teman-teman. Ya, data di sini yang akan muncul. Yaitu kode yang ini itu untuk mengganti data yang awal apabila telah di reset. Nah, kemudian list tampil akhir. Items clear ini juga yaitu untuk mengkosongkan bagian list tampil akhir. Kita tes running pada bagian button reset. Nah, kemudian kita coba untuk reset seperti pengkodeannya ya. Nah, data berhasil di reset. Nah, otomatis bagian sini akan terhapus. Kemudian jika kita mengklik tampilkan lagi, maka data yang muncul adalah data nama atau yang seperti ini. Ya, apabila kita reset lagi, ini akan terhapus. Nah, kemudian kita lanjut pada button keluar. Button keluar di sini pengkodeannya adalah close, yaitu ketika kita mengklik keluar, maka program akan otomatis kembali ke layar desain. Nah, kita tes. Oke. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan-kesalahan pengucapan. Terima kasih telah menonton, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.